wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya kalian semua? Baik, baik Pak. Sudah mandi semua? Sudah. Sudah sarapan semua? Sudah. Tadi barusan istirahat. Iya. Kalau makan sendiri aja saya nggak dibagi. Nah, yang hari ini yang nggak masuk siapa? Luna sama Nabi. Lubna tak kenapa Lubna? Luna sakit. Luna sakit. Lubna dan Davi sakit. Oke. Lubna dan Davi sakit. Nah, ini di sini pelajaran kita hari ini apa nih? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Gurunya siapa? Ahmad Fajar Maulana. Benar berarti ya? Sudah. Berarti saya nggak salah kelas nih? Enggak. Nah, kita sebelum mulai ini dulu deh. Kita belum berdoa dulu ya. Nah, siapa yang biasa memimpin doa? Gabriel. Gabriel. Oke, Gabriel silakan. Oke, dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gabriel sudah memimpin doa. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini ya, karena pertemuan selanjutnya itu kan bab 1 ya masih ya. Nah, masih bab 1. Nah, sekarang bab 2 itu kita masuk tentang makna alinea pembukaan undang-undang dasar. Silakan modulnya dibuka dulu. Halaman ya. Nah, tujuan pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik kalian ya, berarti nanti dapat menjelaskan makna alinea pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Terus tujuan yang keduanya, kalian bisa menghubungkan isi alinea dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, terus yang ketiga, kalian dapat menyusun paparan dan mempresentasikannya secara kelompok tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ya, ini sudah dibagi kelompok ya, berarti ada 4 kelompok. Berarti ada 4 kelompok. Ini kelompok 1 berarti ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Itu kelompok 4 ya. Ya, ingat-ingat kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti untuk kelompok ya kelompok tugasnya saya akan berikan. Oke. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Yang pertama, melakukan pembukaan, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah berdoa ya? Iya. Dipimpin oleh Gabriel tadi. Lalu yang kedua apa tuh? Undang-Undang Pancasila. Nah, sepertinya kita jangan Garuda Pancasila ya. Masih bulan Agustus. Oke. Belum ya, nanti kita belum kita lakukan, nanti akan kita lakukan. Terus yang selanjutnya ada pembagian kelompok belajar terdiri dari 4 kelompok. Tadi sudah dibagi ya. 1, 2, 3 dan 4. Lalu nanti kalian akan menyimak materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan 1 buah
tugas. Setiap kelompok beda-beda. Ya. Nanti kelompok 1 ada di kelompok ini ya. Kelompok 1 itu nanti akan fokus di alinea ke-1. Kelompok 2 fokus di alinea ke-2, kelompok 3 fokus di alinea ke-3, dan kelompok 4 fokus di alinea ke-4. Ya. Setiap alinea itu maknanya masih mengandung makna, dan dari makna itu ada tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang akan dihadapi. Ya. Mungkin kalian masih bingung, nanti kita akan terusin slide-nya. Saya yakin kalian pasti nanti paham. Nah, nanti dari masalah setiap alinea itu kalian mencari solusinya, dan nanti solusinya itu akan ditempel di apa yang kita namakan tadi, pohon literasi yang sudah tersedia, nanti akan kita pasang. Nah, nanti setelah itu baru kalian mempresentasikan. Sebelumnya, biar kalian nggak bingung, kita apa ini? Berarti kita ngapain? Ada yang nyanyi goyang-goyang berdua, berarti kita nyanyi. Oke. Siapa yang bersedia untuk menjadi dirijen? Ada apa? Cewek boleh, cowok boleh. Kalau di kelas 11 jadi cowok. Sekarang cewek. Siapa banyak yang mau nih? Dia. Saya. Naila. Ya. Udah, tunjuk aja mau angkat tangan. Boleh apa? Bingung nggak jadi bro? Nanti ini kamu biar sampai atas sudah itu nanti kamu nanti terakhirnya kita sama-sama pas selesai Merdeka. Oke. Berdiri. Negara kita 27 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia membela anak Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! sudah memimpin ya, memandu kalian untuk lagu Hari Merdeka. Nah, karena masih di bulan Agustus, jadi perayaan kemerdekaan itu bukan di tanggal 17 Agustusnya aja, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Nah, ini materi kita apa materi kita ini? Makna akhirnya bukan Nah, makna biasa. Oke, sebelumnya setiap kelompok ini saya bagiin dulu lembar kerjanya. Nanti biar kalian nggak bingung nih. Apa nih Pak? Apa nih Pak? Ya, materi kita hari ini adalah makna alinea. Nah, di situ kalian udah dapat lembar kerja, ya. Di situ ada nomornya tuh 1, yang 2, 3, dan 4. Ya. Nah, nanti kalian pertama fokus sesuai dengan kelompok kalian dulu. Kalau kelompok 4 fokusnya di kolom yang 4,
kelompok 2 fokus di kolom yang nomor 2. Begitu juga selanjutnya, 3 fokus di 3, yang 1 fokus di 1 kolom. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Nah, ini materinya. Kita mau lagi ke materinya dulu. Biar kalian tidak bingung nih mau bagaimana sih nih mencari ini gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Iya, pertama sesuai kelompoknya dulu, sesuai kelompoknya. Kamu tadi masih 2 ya? Ya, berarti kamu nanti fokus di situ dulu. Ya, bagaimana dia untuk mengisinya kita sesuaikan dulu dengan materi yang akan disampaikan ya. Kalian kan masih bingung nih mau isi apa nih, ya kan isi apa? Nah, nanti kita tampilan tayangannya dulu. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nah ini yang pertama, kelompok pertama harus fokus nih. Semua juga nanti fokus, pasti nanti kalian memberikan tanggapan ke kelompok yang lain. Alinea pertama itu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Mana kelompok pertama tadi? Di kelompok pertama bahasanya tentang masa kemerdekaan dan masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Ini kita di sini aja. Iya, untuk satu kelompok fokus yang satunya dulu. Apa yang kelompok yang dia dulu? Kelompok 1 nanti fokusnya di kolom 1. Ya. Lalu alinea kedua. Kelompok 2 berarti fokusnya. Alinea kedua itu menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jadi jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, coba di situ tugasnya ada apa tuh? Kelompok 2 di kolomnya ada merdeka, bersatu. Nah, sudah tercapaikah semua itu? Lalu untuk mencapai itu semua bagaimana? Dan keadaan yang sekarang seperti apa? Nah, sudah berdaulatkah kita? Jadi menjadi fokus itu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Yang alinea ketiga untuk kelompok 3 tadi. Fokusnya di kelompok 3. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Di situ lembar tugasnya apa? Ya, peristiwa-peristiwa apa? Contoh-contohnya siapa yang mempunyai rasa syukur akan berdampak seperti apa? Yang tidak mempunyai rasa syukur dampaknya akan seperti apa? Apakah di Indonesia kita sudah mensyukuri kemerdekaan semua? Apa ada yang tidak mensyukuri kemerdekaan? Nah, itu kalian lalu yang terakhir dalam alinea keempat. Alinea keempat itu fokusnya di kelompok 4 nanti ya, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Nah, di sini di tugasnya tadi apa kelompok 4 ada melindungi ya poinnya yang pertama melindungi melindungi segenap bangsa dan seluruh cerdaskan terus nanti bisa
kalian cari tuh, apakah sudah cerdas orang Indonesia semuanya? Coba, sudah cerdas orang Indonesia semuanya? Belum tentu, belum tentu. Nah, yang sekolah aja belum tentu, ya apalagi di Indonesia juga masih ada misalkan beberapa anak yang belum sekolah, ya benar-benar yang putus sekolah. Kalau belum sekolah anak masih juga belum sekolah. Yang putus sekolah, jadi harusnya dia udah SMP tapi dia tidak sekolah, ya. Itu. Ini ada selanjutnya. Apakah sejauh ini sudah jelas? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, untuk yang belum tenang aja. Kita saksikan dulu tayangan ini untuk memperjelas bagi setiap kalinya ya. Simak nih setiap kelompok. Makna alinea pembukaan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di video kita tetap jawab ya. Nah, ini tugas selanjutnya. Potong nggak? Enggak ya? Ada diskusikan dan analisis bersama. Jadi apa yang sudah kalian dapat dari tayangan tadi, dari penjelasan yang saya sampaikan, lalu dari lembar tugas itu kaitkanlah ya apa yang kalian temukan di dalam setiap alinea itu. Jadi intinya kalian fokus dulu kepada lembar kerja yang ini yang tadi sudah dibagikan ya. Kelompok 1 fokus di kolom yang nomor 1, kelompok 2 fokus di kolom nomor 2. Jadi selanjutnya kelompok 3, kelompok 4 agar semuanya bisa terisi ya. Silakan saling diskusi untuk mengisi kolom-kolom ini yang sudah dibagikan. Kalau yang tanya, kalau kelompok 1 tetap bedanya nomor 1 aja. Iya, nomor 1 aja dulu. 1 sampai 4 itu berarti harus terisi tuh. Nah, ini kan bisa nih di bidang pendidikannya, bagaimana ekonominya, ekonomi gimana, terus apalagi kira-kira juternya gimana. Terus gini, kalau ini nanti misalkan ini dulu belum sekolah susah, sekarang sekolah sudah jadi pendidikan nih. Nah, sekarang sekolah sudah menjadi itu semua, tapi nyatanya masih apa? Masih ada yang belum sekolah, semua di sekolah. Nah, kita juga itu. Terus di bidang lain tuh mulai dulu. Sekarang kita udah lebih baik. Tapi ada yang masih malas ya apa sampaikan itu ya, sampaikan bagaimana gimana, pendidikan gimana, terus itu masih ada kendala apa yang hampir mirip-mirip sama zaman penjajahan. Ada lagi yang mau ditanya? Jelas, kelompok yang lain jelas. Apa? Apa? Iya, dari siapa aja? Boleh tokoh yang kalian tahu. Bahkan tadi di kelas sebelah ada ngambil nomor 1 ini dan ngambil dari salah satu kisah Nabi untuk apa wujud rasa syukur itu. Iya, kalau itu ya kelompok 3. Kalau kamu kan beda kan ada ya kan? Kelompok 4. Iya tadi di kelompok di kelas 1 ini ada yang pimpin. 3 itu kan buat kelompok 3. Yang tentang apa namanya tadi? Rasa syukur ya.
yang itu nanti sulit. Nomor satunya, nomor dua ini misalkan misalnya itu bisa kan? Pencapaian ini boleh nih, kan ini ada 4, ada berlima ya. Siapa harga? Harga kan ini berlima. Jadi yang satu nyari yang ini, satu ini. Jadi itu tulis sama di kalau bisa boleh dapat. Iya, nanti akan boleh nanti. Ini mana? Ya. Nih kalau bapak jualannya nih ini berlalu. Yang baik dulu, yang baik. Yang baik gimana? Perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu gimana? Ada dulu. Ya. Dengan program wajib berapa bulan? Iya, 12 kali itu planningnya. Berarti berapa? 12 tahun ya. Tapi ini ya. Kan berarti upaya mencerdaskan lingkungan. Jadi sekarang sekarang ini kurang ekonomi, daerah ekonomi kurang, itu ininya sih sebenarnya kurang. Lebih memilih kerja, apalagi yang menikah. Kalau buat sekolah saya sebenarnya kalau punya sekolah belum kita udah ya. Ini yang berdaulat itu tadi, nah ini justru poin pokoknya kelompok 2 itu di kata berdaulat itu. Berdaulat tapi gini, misalkan harga ya, harga apa? Saya, misalkan harga pulang sekolah pengen pulang. Terus raya ngajakin terus udah nongkrong dulu aja yuk gitu. Nah, kalau Arga punya kedaulatan yang utuh atas dirinya sendiri, maka dia yang menentukan jalan hidupnya Arga sendiri. Kalau kata saya pulang, ya udah pulang gitu. Kalau misalkan dia kira ikut raya, berarti dia nggak punya kedaulatan yang utuh. Ya. Artinya pengen ikut pulang, tapi dipaksa untuk nongkrong misalkan, kalau doang. Kalau bisa kebalikan. Itu awal-awal masih. Jadi gitu. Ya, itu awalnya. Nah, sekarang kata berdaulat di Indonesia nih. Apakah di Indonesia itu menentukan segalanya oleh diri sendiri, atau kadang-kadang ada apa dari bangsa lain tuh apa namanya intervensi dari negara lain yang Indonesia pengen ngejual mobil buat Indonesia tapi nggak boleh
Ini nurut. Maksudnya masa sekolahnya. Jadi kalau Indonesia mobil kalau bilang itu mobil ya. Jadi kita tuh nggak boleh diatur oleh segala urusan yang menentukan itu. Jangan diatur oleh artinya Iya. nanti kalau nggak tuh apa Ilmu Islam agama Islam benar-benar mencerdaskan kehidupan kita bisa secara lengkap dengan cara mengapresiasi yang Aku pengen lagi ya pengen bayar. Tadi kan bayar. Kalau misalnya lagi maaf ya, jadi ada orang yang salah ya atau apa ada nari untuk ada tapi kamu ya, jangan lupa nih kembali kerjanya mengapresiasikan keadilan ini saya udah banyak Pak dengan bertujuan mengapresiasikan sosial kebudayaan kan cuma kalau ini tuh ini kalau misalkan ini sudah rakyat yang adil akan ada menciptakan rakyat yang adil dan makmur berarti bentar dulu di sini kita boleh di bawahnya mana bisa masuk daftar melindungi setelah kalau soalnya kan kalau misalnya di mana itu kan anak muda kayak banyak kejadian maling
tim keamanan kan tim keamanan ada kan? Iya. Apa selain olah lingkungan kepala negara juga bisa kan ada kan? Kalau kepala negara siapa sih? Kalau kepala negara yang bisa memberikan perlindungan itu TNI dan tapi secara itu adalah keseluruhan Indonesia sendiri. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, kira-kira yang aman nggak? Kalau kita nggak berbuat apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain gitu, nggak melakukan kejahatan. Kita nggak melakukan kejahatan nih. Jadi lingkungan kita aman kan? Sebenarnya melindungi ini berapa kali dari setiap warga itu kalau nggak ada demo, nggak ada rampok, aman. Tanpa ada taruh polisi aman. Oke, nih kalau yang tadi kan saya bilang akan ada nih akan ada yang namanya poster pohon literasi. Jadi apa yang kalian tulis di situ itu ditulis lagi di dalam. Ya, kalau yang nggak muat ya bisa dibagi. Apa yang ini kamu dapat di sini? Ada lagi tuh yang nomor 3 apa? Sudah temu? Ada yang mana? Tulis ini yang pikirnya. Program berarti lebih ininya ke program aja. Itu ada bapak dulu baik. Bapak baik. Udah. Berapa tadi itu? Yang benar? 3. Program bikin garis doang. Tadi lembar kerjanya ada 2 ya? Iya. Jadi biar disimpan, jangan sampai mentang-mentang kita nomor 1, yang nomor 3 mau 4 buang, jangan. Sampai yang sebenarnya. Nanti akan ada aturannya lagi untuk melengkapi itu. Habis untuk mata. Ini masih 20 menit lagi nih. Ya. Sekarang kita presentasi nih. Sudah semua ya? Udah, Pak. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Cobalah tuliskan 4 peristiwa yang pernah kalian alami atau pengalaman orang lain yang membuktikan bahwa keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan seseorang. Nilai apa yang dapat kalian pelajari dan perlu diteladani dari peristiwa tersebut? Nah, berarti apa tuh poin-poinnya? Saya, Pak. Yang lain terima. Nomor 1, mendapatkan nilai bagus karena menjalani sholat tahajud
Iya. Setiap hari. Oke. Apa lagi? Karena meninggalkan keluarga. Ini orang Iya. Itu masih sering terjadi di Indonesia ya kan? Iya, bagus banget. Tidak mensyukuri kemerdekaan yang sudah terjadi. Ya, Ya, oke lanjut. Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman. Sudirman yang sedang melakukan operasinya di Lembang, namun beliau selamat. Nah, Jenderal Sudirman dengan berzikir bersama ya, sehingga penjajah tidak melihat dia. Iya betul. karena dia belajar di jalan Allah saat meninggalkan disuruh. Oke, berarti 4 itu silakan ditempel di bawah literasinya. Terserah mau di mana aja. Jadi ini 4 nih. Oh, diajak. 4, jadi bisa kalian tempel. Satu kelompok dapat tempat. Parah, baper gua. Parah gua nggak diajak. Tapi yang kelompok lain gitu. Hah? Ayo. Kelompok berapa lagi yuk? Ya, yang siap kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2, Anda udah? Kelompok 4? Ya? Tapi belum ditanya belum kayak gini. Apanya? Oh, ada baru di. Ya, boleh deh, Kak Bapak. Ya, Kelompok 4. kelompok 4, yang lain. Dulu tadi yang kelompok 3 gimana menurut kelompok yang lain? Udah oke? Oke, Pak, oke. Kalau saya sih yes. Yes. Oke, berarti kelompok 4 kan? Soalnya apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Nanti ini kelompok 4 ya, kita apa dia kurangnya kira-kira nanti apa ya, apa udah oke apa belum? Ayo coba itu. Lagi soalnya yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, upaya bangsa Indonesia itu secara lingkungan kita mengadakan patroli dan ronda malam untuk menghindari kejadian seperti begal, maling, rampok, tawuran dan lain-lain. Ya. Dan untuk secara sekolah kita seperti mengadakan program SRA sekolah ramah dari kemudian di sekolah. Ya, lanjut. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Upayanya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bertujuan menciptakan rakyat yang adil dan makmur. Ya, terus apa lagi? Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengadakan program wajib sekolah minimal 12 tahun dan memperluas program beasiswa di seluruh Indonesia karena banyak siswa yang memiliki potensi tinggi tetapi terhalang oleh ekonomi. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa-bangsa di dunia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Sudah, Pak? Udah, oke. Gimana kelompok ini tanggapannya bagus oke? Udah. Ya, oke lah. Oke. Good bagi Mau memberikan apa? Cukup. Poin pertama itu lingkungan negaranya mana? Enggak, saya ngambil cuma dua. Dua aja, Iya, oke. dua. Tapi dua jadi lingkungan apa? Sekolah dan masyarakat. Iya. Ada masukan dari Arafat agar dari lingkungan negaranya di
Oke. Silakan Bapak masih ada waktu untuk menambahkan. Kelompok berarti dia kelompok 4 oke ya? Oke, bisa tambah dengan apa satu. Untuk kelompok 2 gimana tanggapannya kelompok? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang belum presentasi. Sudah belum. Ini ada beberapa yang belum hari ini. Iya. Ya, dulu kelompok 1 ini. Simak lagi ini kelompok 1 itu. Dia nggak ada sebelum dia tulis. Yang ada di mana? Jadi kelompok 1 kayak yang masih kurang. Lain Kak. Suaranya kurang kedengaran Kak. Suaranya kurang sama Ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Coba masukkan aja. sama terlalu cepat membacanya Kak. Oke, itu masukkan. Lagi. Mana Apa ya? ya? Berarti tutup Pak. Oke. Jadi harus dikasih tahu dulu sama yang itu. Oke, ini oke. Oke. Udah, silakan sekarang kelompok 1 langsung menempelkan aja. Langsung menempelkan. Satu kelompok. Lingkungan negara. Kelompok 4 boleh langsung ditempel aja. Nanti ya di sini tinggal kelompok 2 ya. Ya, di sini kelompok 2. Itu kan. Ya, sekarang berarti presentasi dari kelompok 2 ya. Saya kelompok 2. Silakan. Kita mulai lagi ya. Ya. Ya, yang lain terakhir kelompok terakhir. Bertolak dan mengambil Ya. teruskan prestasi dalam tahun merdeka. Ayo, merdeka. Ya. Bersatu untuk mengusir para penjajah yang ada di Indonesia. Ya. 2. Bersatu mengumpulkan para rakyat Indonesia untuk bersatu dalam mengusir upaya para penjajah. 3. Betul. Keputusan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan negaranya tidak boleh digabungkan oleh bangsa negara lain. Ya. Adil dan makmur. Setiap warga Indonesia yang berani kepada rakyat Indonesia akan dijatuhkan hukuman kepada pengakuan tersebut, yaitu negara seumur hidup. Oke. Ya, ada gimana tanggapannya kelompok lain? Oke, semua? Ada yang kurang? Oh, bagus. Oke Pak. Oke, sama lah ya, paling soalnya kurang kelas ya. Oke. Ya, silakan kelompok 2 langsung menempelkan. Ayo. Ya, berarti semuanya sudah selesai. Hasil presentasinya belum selesai. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan, yang mau memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini?
Kesimpulan. Dari makna ini 1, 2, 3, 4. Ada coba. Bisa mengetahui makna dari alinea. Ya, kita bisa mengetahui makna dari alinea. Ada lagi? Hah? Kita bisa mengetahui dan memahami dari makna setiap alinea. Menambah wawasan. Ya, kita bisa mewujudkan ternyata di setiap alinea itu ada apa namanya? Ada maknanya, ada tujuannya, ya kan? Di dalam tujuannya pun ternyata nggak semuanya belum berjalan dengan baik. Maka kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, ya, untuk mewujudkan tujuan yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar. Seperti ini. Yang ditempelkan di poin ini adalah solusi-solusi untuk mewujudkan makna-makna yang ada di dalam alinea. Nah, ini bisa kalian jadikan apa namanya acuan nih, ya. Nah, itu ya mengenai pohon literasi itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan mau mencari materi tentang makna alinea, tinggal cari di Google pohon literasi. Oke, kita lihat slide terakhir kita apa nih? Oke, terima kasih. Menyelesaikan tugas materinya sudah selesai di sini. Pola literasinya sudah terisi materi-materi solusi dari makna alinea. Dan ini adalah materi selanjutnya. Apakah materi selanjutnya? Makna pokok. Kan makna pokok pikiran, permasalahan, undang-undang dasar. Nah, ternyata di dalam alinea itu nggak hanya ada makna, tapi ada juga pokok pikirannya. Itu akan kita bahas di pertemuan Berikutnya. Oke, kita akhiri. Untuk itu siapa yang memimpin tadi? Gabriel lagi. Oke, pimpin doa. Kita sudah selesai. Oke, please. Oh ya, untuk lagi dan lupa. Jadi nanti ini kan baru satu nih. Kalian kan sudah kelompok. Nah, yang tiga lainnya itu kalian bisa mengerjakan berdasarkan apa yang ada di kualifikasi. Oke, siap ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, ya, dipimpin doa Gabriel. Oke, next please. Nah, dia mulai kita doa, semoga ilmu yang kita dapat sekarang jadi dapat kita kedepannya. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.